Apa kabar Bapak Ibu? Kita jumpa lagi dalam sapaan firman setiap hari. Semoga Bapak Ibu semua sehat. Mari kita kembali merenungkan firman pagi ini dengan tema menikmati hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan firman Tuhan diambil dari Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Banyak orang di dalam perjalanan hidupnya melayani Tuhan, mulai kehilangan kasih mereka yang mula-mula. Kasih mereka yang berapi-api di awal pelayanan. Tetapi kemudian di hari ini, api itu nampaknya mulai padam. Mulai tidak lagi bertekun di dalam pelayanan. Tidak lagi memiliki kerajinan, mulai seenaknya, mulai pasif di dalam pelayanan-pelayanan. Bapak Ibu, ini sebuah hal yang membahayakan. Kita diajak hidup di dalam kekristenan kita, menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Rasul Paulus, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan apa yang dikatakan Rasul Paulus, ini bukan sekedar melakukan sesuatu secara rutin terus-menerus. Kalau kita perhatikan apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu, ini sesuatu yang semakin meningkat. Sesuatu yang progresif semakin baik. Kenapa? Karena pelayanan, karena kehidupan kekristenan yang benar, itu akan menjadi kehidupan di dalam pimpinan dan dinamika Roh Kudus. Biarlah rohmu menyala-nyala. Artinya, Bapak, Ibu, dan saya bukan hanya diajak untuk melakukan hal yang rutin, tetapi sesuatu yang semakin baik, semakin maju, dan semakin bertumbuh. Semakin luar biasa. Semakin banyak hal yang dilakukan. Itulah pekerjaan Roh Kudus, sehingga dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Hal kedua yang menarik, yang perlu kita perhatikan, kenapa Rasul Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Janganlah engkau melupakan rohmu itu yang menyala-nyala. Janganlah engkau berhenti melayani Tuhan. Menurut saya hal yang kedua ini sesuatu yang sangat penting. Di dalam pembacaan saya, di dalam renungan yang ditulis oleh seorang pendeta, seorang bernama Kit, dia mengatakan bahwa kenapa kita mesti memiliki kerajinan yang tidak boleh kendor? Kenapa kita terus harus hidup di dalam roh yang menyala-nyala? Kenapa kita mesti hidup terus melayani Tuhan? Karena Bapak Ibu, kalau kita di dalam kehidupan iman Kristen kita berharap akan kehidupan yang kekal di dalam keselamatan. Kalau kita hari ini di dalam hidup kita di dunia ini tidak lagi bisa menikmati hadirat Tuhan dengan kehidupan yang terus bertekun, dengan kehidupan yang terus dipimpin oleh roh yang menyala-nyala, dengan melayani Tuhan. Kalau hari ini di dunia ini kita tidak bisa mengalami yang dikatakan Rasul Paulus, maka bagaimana kita akan bisa menikmati hadirat Tuhan di dalam kekekalan? Bagaimana kita bisa menikmati persekutuan dengan Allah di dalam kekekalan? Kalau hari ini saja kita mulai kendor kerajinan kita. Kita tidak lagi dipimpin oleh roh yang menyala-nyala. Kita tidak lagi melayani Tuhan. Tetapi kita masih berharap kita akan memperoleh hidup kekal. Saya tidak bisa membayangkan apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan yang kekal selain hidup di dalam pelayanan,
di dalam kehidupan yang terus-menerus menikmati hadirat Tuhan. Kekekalan yang kita harapkan di dalam iman dan keselamatan, yang kita percayakan kita miliki di dalam Yesus Kristus. Kekekalan itu mesti kita alami saat ini di dalam perjalanan hidup kita, di dalam persekutuan kita, di dalam pelayanan kita, yang terus-menerus menikmati hadirat Tuhan. Hari ini adalah sebuah latihan. Kerajinan kita hari ini, ketekunan kita saat ini, persekutuan kita pribadi dengan Allah adalah sebuah latihan untuk kita menuju kepada kehidupan yang kekal, di mana kita akan menikmati persekutuan, menikmati pelayanan di hadirat Allah. Ingatlah, nikmatilah persekutuan kita dengan Allah hari ini, karena kita akan menghidupi persekutuan yang sejati itu di dalam kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.